Bab 1748, Kedatangan. Keluarga yang kota Easterns. Stephen dan Minx Shifford sedang duduk di samping meja sambil minum kopi. Ponsel Stephen tiba-tiba berdering. Mengangkat telepon karena melihat bahwa Nina yang menelepon, Stephen juga langsung terhubung. Alhasil, setelah terhubung, suara arogan Tyler datang dari telepon. Tidak ada ruang bagi Stephen untuk menyela. Setelah Tyler selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Mendengar nada sibuk yang datang dari telepon, raut wajah Stephen sangat jelek. "Tuan Yang, siapa yang menelepon?" Minx sedang duduk di kursi roda dengan banyak perban di tubuhnya, dan wajahnya sangat pucat. Mata Stephen yang sangat suram, dan dia berkata dengan nada dingin. "Tyler, bajingan itu! Beraninya bajingan itu menyuruhku untuk melakukan sesuatu dan memintaku pergi ke auto show kota Easterns dalam waktu setengah jam. Bajingan sialan! Dia pikir dia siapa?" Makin banyak Stephen berbicara, makin marah dia. Dia mengambil cangkir kopi di meja di depannya dan langsung menjatuhkannya ke tanah. Terbuat dari keramik, cangkir kopi berharga itu jatuh ke lantai dan langsung menjadi berkeping-keping. Mendengar bahwa itu adalah Tyler, ekspresi Minx juga sangat jelek. Dia bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi di bar Black Gold hari itu. Apa yang terjadi di dalam ruangan. Dia tidak ingin mempermalukan Stephen, jadi dia menambahkan semua kebenciannya kepada Tyler. Setelah meninggalkan bar Black Gold, masalah sekelompok preman terlebih membuat Minx menyimpan dendam. Sekelompok preman melarikan diri dari kota Eastern semalam setelah memukulinya. Bahkan dengan kekuatan keluarga Yang dan Wavert, mereka tidak berdaya untuk menemukan preman ini di antara lautan manusia. Dua kebencian yang mengakar, membuat Minx sangat membenci Tyler. Tapi kekuatan keluarga Wavert terlalu lemah untuk membalas dendam terhadap Tyler, jadi dia hanya bisa menelan amarah dan kebenciannya ke dalam perutnya. Pada saat ini, ketika dia mendengar Stephen menyebut Tyler, wajah Minx tiba-tiba menjadi suram. "Minx, tadinya aku tidak ingin memberitahumu tentang ini. Aku berencana memberimu kejutan ketika saatnya tiba. Tapi aku tidak menyangka akan menjadi sasaran Tyler. Tapi, jangan khawatir, barang ini harusnya menjadi milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Walaupun dia adalah Tyler, juga tidak akan berhasil." Kemarahan Stephen agak berkurang, dan dia menatap Minx, lalu berkata dengan suara yang dalam. Baik dia maupun Minx tidak mengungkit apa yang terjadi di dalam ruangan malam itu, tetapi Stephen tahu apa yang terjadi malam itu. Inilah utangnya pada Minx, jadi dia ingin membeli 918 untuk menghibur Minx. Mendengar ini, mata Minx berbinar dengan rasa ingin tahu, dan dia bertanya, "Aku ingin tahu kejutan apa yang telah disiapkan Tuan Yang untukku? Ini juga bukan hal besar. Tapi ada 918 di pameran mobil ini, dan aku ingin membelinya untukmu." Stephen mengungkapkan senyuman, dan kemudian melanjutkan. "Mobil sudah dipesan, tapi aku tidak menyangka Tyler bajingan terkutuk ini, ikut campur di saat ini. Kamu belum pulih, istirahat saja di rumahku. Aku akan pergi ke pameran mobil untuk melihat apa yang ingin dilakukan Tyler." Muncul senyuman di wajah Minx. Meskipun apa yang terjadi malam itu membuatnya putus asa, setidaknya Tuan Yang masih mengingat dia. Harus diketahui bahwa meskipun Stephen dan dia saling mengenal, hubungan mereka tidak terlalu baik. Namun, sejak malam itu, Stephen tidak hanya menggunakan hubungan keluarga Yang untuk membantu keluarga Shifford, melainkan rela menghabiskan puluhan miliar untuk membeli mobil untuknya. Memikirkannya seperti ini, dirinya bukankah juga terlalu rugi? Minx berpikir dalam hati, tetapi ada ekspresi khawatir di wajahnya, lalu dia berkata dengan suara yang dalam. "Tuan Yang, Tyler selalu melanggar hukum, dan kamu mungkin akan menderita kalau kamu pergi sendiri. Kenapa kamu tidak memanggil Tuan Carnarden? Dengan adanya dia, Tyler mungkin tidak akan berani melakukan apapun padamu." Mendengar ini, Stephen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Sambil menghela napas, dia berkata tanpa daya, "Tuan Den jarang muncul akhir-akhir ini.
Urusan keluarga Wanrick telah memberikan pukulan besar bagi keluarga Dane. Jangan merepotkan Tuan Dane dalam waktu dekat. Aku tidak percaya bahwa Tyler dapat melakukan apapun kepadaku di depan begitu banyak orang di pameran mobil. Jangan khawatir, Minx. Tunggu di rumah sampai aku kembali, dan aku akan mengajakmu makan malam nanti. Minx mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Stephen juga bangkit dan pergi. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak takut pada Tyler, dan bahkan mengutuk Tyler sebagai bajingan terkutuk, dia masih sangat takut pada Tyler di dalam hatinya. Meskipun Tyler hanyalah tuan besar dari generasi kedua keluarga Dane, dia bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh dirinya, yang hanya seorang tuan besar dari keluarga yang. Jika Connor Dane, tuan besar generasi pertama dari keluarga Dane, mendukungnya di masa lalu, Stephen tidak akan sampai menatap wajah Tyler. Tapi sekarang Connor terus tinggal di keluarga Dane tanpa pergerakan, jadi tentu saja dia tidak bisa mendukung Stephen. Dalam keadaan seperti itu, Stephen masih memutuskan untuk sedikit lebih bijaksana, patuh pergi ke pameran mobil untuk melihat keadaan seperti yang dikatakan Tyler. Stephen pergi, dan Minx duduk di kursi roda, menatap punggungnya dengan tertegun. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa hubungan antara keduanya telah berubah secara halus. Mungkin mereka berdua memiliki sedikit ide di hati mereka, tetapi tidak ada yang berinisiatif untuk menyebutkan apa yang terjadi malam itu, apalagi yang lain. Kendaraan menderu di luar rumah, dan Stephen meninggalkan keluarga yang. Mobil melesat dengan cepat. Tempat pameran auto show. 3 menit lagi setengah jam berlalu. Stephen sepertinya tidak berniat memberi hormat padaku, Tyler. Tyler melihat arloji di pergelangan tangannya dan berkata dengan nada dingin. Sean meliriknya dan berkata sambil tersenyum. Bukankah masih ada 3 menit lagi? Sekarang Joseph dan putranya tidak lagi maju. Beraninya dia, tuan dari keluarga yang tidak mendengarkanmu. Mendengar ini, Tyler juga mengangguk dan memutuskan untuk menunggu 3 menit lagi. Jika dia masih tidak bisa melihat Stephen setelah 3 menit, dia akan membiarkan Stephen, tuan muda dari keluarga yang, tahu bahwa dia hanyalah seorang tuan muda dari keluarga yang, dan dia tidak bisa melawan dirinya. Waktu berlalu menit demi menit. Saat 1 menit terakhir tersisa dalam setengah jam. Nina menggandeng Stephen dan berjalan cepat menuju stand Lamborghini. Stephen, yang berada di samping Nina, terengah-engah, dan wajahnya sedikit merah. Dapat dilihat bahwa dia menghabiskan banyak upaya untuk sampai ke sini tepat waktu. Tuan Dane, tuan yang ada di sini. Nina berjalan di depan Tyler dan berkata dengan hormat. Awalnya, dia hanya tahu bahwa Tyler adalah tuan besar dari generasi kedua keluarga Dane, tetapi tidak tahu seberapa kuat pihak itu. Bagaimanapun, orang-orang di kota Easterns hanya mengenal Joseph dan Connor dari keluarga Dane, dan tidak banyak orang yang tahu tentang generasi kedua dan ketiga dari keluarga Dane. Tapi Tyler bisa membuat Stephen, tuan besar dari keluarga yang, datang tergesa-gesa dengan panggilan telepon, yang menunjukkan kekuatan ancaman Tyler di hati Stephen. Ya, sudah merepotkanmu. Tyler melirik Nina, dan kemudian matanya tertuju pada Stephen, yang terengah-engah. Bab 1749, mempermalukan diri sendiri. Tuan yang cukup tepat waktu, tidak lebih sedetik pun, tidak kurang sedetik pun. Tyler melihat arlojinya dan berkata dengan ringan. Sedikit kemarahan terpancar di mata Stephen, tetapi senyum menyanjung muncul di wajahnya. Dia memandang Tyler dan berkata, Aku ingin tahu mengapa Tuan Dane memanggilku ke sini dengan tergesa-gesa. Tyler meliriknya, dan senyum muncul di sudut bibirnya. Aku bahkan tidak memperlakukanmu sebagai manusia lagi, kamu masih berlagak seperti penjilat. Tampaknya tanpa dukungan Connor Dane, Stephen ini benar-benar kehilangan kesombongannya di masa lalu. Bukan apa-apa, hanya bertanya saja apa 918 yang dipesan Tuan yang bisa diberikan kepadaku. Tyler memandang 918 di stand mobil Porsche tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Stephen sedikit suram. Meskipun dia sudah tahu tujuan Tyler sebelum dia datang,
mendengar Tyler mengatakannya sendiri saat ini masih membuatnya merasa sedih. Ini adalah hadiah yang dia temukan untuk Minx setelah lama mencari-cari. Tyler ini benar-benar melompat keluar untuk merebut kesenangan orang lain. Tapi sekarang Connor Dane hidup dalam pengasingan di kediaman keluarga Dane dan tidak lagi peduli dengan kota Easterns. Dan dia, Stephen, hanya bisa dengan diam-diam menahan semuanya. Baik, karena Tuan Dane menyukainya, maka aku berikan pada Tuan Dane. Stephen menggertakkan gigi dan berkata, Tyler mengangkat alisnya, diberikan padaku seperti ini saja? Tidak ada perlawanan sama sekali? Tuan Yang, sikap penurutmu benar-benar membuat orang bosan, kamu tahu? Tyler cemberut dan berpikir diam-diam dalam hati. Namun, dia tidak menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Dia hanya tersenyum dan berkata, Tuan Yang sangat berbesar hati. Karena Tuan Yang sudah setuju, maka Ibu Nina akan pergi menyiapkan kontrak pembelian mobil, kan? Nina, yang masih melamun, segera kembali sadar ketika dia mendengar kata-kata Tyler. Setelah menjawab, dia segera berbalik dan pergi ke stan mobil Porsche untuk menyiapkan kontrak pembelian mobil untuk Tyler. Tuan Dane, kalau tidak ada yang lain, bisakah aku pergi? Stephen memandang Tyler dan bertanya. Tyler mengangguk, melambaikan tangannya, dan berkata, Pergilah, pergilah. Kalau ada hal lain di masa depan, aku akan menghubungi Tuan Yang. Penampilan Stephen yang tidak melawan sama sekali membuat Tyler tidak lagi tertarik untuk menggodanya, jadi dia membiarkannya pergi begitu saja. Mendengar ini, jejak kemarahan muncul di hati Stephen. Bagaimanapun, aku juga tuan besar dari keluarga Yang. Apakah kamu Tyler memperlakukan aku sebagai pelayan, yang disuruh datang dan pergi sesuka hati? Namun, dia hanya bisa melampiaskan ketidakpuasannya dengan geraman di dalam hatinya. Dia tidak berani mengatakan kata-kata ini kepada Tyler. Dengan temperamen Tyler, jika dirinya benar-benar berani melawan, takutnya Tyler hanya akan lebih bersemangat. Pada hari itu, Stephen masih memiliki ingatan segar tentang pemukulan kejam oleh Tyler dengan botol anggur di bar Black Gold. Stephen tidak berbicara, hanya berbalik dan pergi dari sini tanpa suara. Melihatnya pergi, Tyler juga duduk kembali di kursinya. Apa Stephen ini sudah terkena sesuatu? Kenapa sekarang menjadi seperti ini? Aku sangat suka kesombongannya malam itu di bar Black Gold. Aku harus mengatakan bahwa kepala tuan yang ini sangat keras. Setelah dipukuli dengan botol anggur begitu lama, ternyata tidak ada yang terjadi sama sekali. Tyler berkata sambil tertawa. Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, Connor menutup pintu dan tidak keluar rumah. Tanpa pendukungnya, mana berani dia menyinggungmu? Sebenarnya, Tyler bukan tidak mengerti kebenaran ini, tetapi dia hanya ingin menyakiti Stephen dengan kata-kata. Segera, Robert dan Nina berjalan kemari bersama. Keduanya memegang beberapa dokumen di tangan mereka. Tuan Lane, ini adalah dokumen Lamborghini Veneno ini. Mobil telah dipindahkan ke nama Anda. Sesampainya Robert di depan Sean, dia berkata dengan hormat. Orang ini yang membuat Tyler, tuan kecil yang selalu melanggar hukum, bahkan memanggilnya kakak. Robert tentunya menempatkan sikapnya ke level terendah. Sean mengangguk, mengulurkan tangan untuk mengambil dokumen itu, dan berkata sambil tersenyum. Merepotkanmu, Pak Robert. Tuan Lane sungguh sopan. Kalau Tuan Lane masih perlu membeli mobil di masa depan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Robert berkata sambil tersenyum. Sean mengangguk sedikit, dan kemudian Robert berbicara lalu pamit. Di sisi lain, Tyler juga mendapatkan kontrak pembelian mobil ke-918. Setelah menyerahkan kartunya kepada Nina, Tyler menunjuk Nora, yang masih mengobrol dan tertawa bersama Jessica Dane. Letakkan saja mobilnya di bawah nama Nona ini. Mendengar kata-kata Tyler, Nina sedikit tertegun, dan kemudian langsung bereaksi dengan mengangguk hormat. Aku mengerti, Tuan Dane. Ya, ayo diurus. Tyler mengangguk sedikit. Setelah Nina bertemu Nora dan mendapatkan informasi yang dia butuhkan,
dia pergi dari sini. Kakak, mari kita pergi makan? Mobil itu diperkirakan setidaknya memakan waktu 1 jam. Lebih baik setelah mereka menyelesaikannya kemudian minta mereka kirimkan langsung ke tempat parkir Hotel Aju? Tyler memandang Sean dan berkata. Sean mengangguk sedikit, dan kemudian semua orang bangkit dan pergi. Bram? Bram? Sean membawa Nora untuk duduk di Lamborghini Veneno, dan suara unik dari supercar top langsung bergema di seluruh tempat. Veneno yang dinyalakan seperti binatang buas yang terbangun, dan mengaum dengan nada rendah. Gila! Lamborghini Veneno itu dibeli orang! Ini adalah supercar teratas seharga 140 miliar. Siapa yang begitu kaya? Ini langka dan aneh. Veneno ini sama sekali tidak dijual. Inilah yang diletakkan Tuan Dan kedua di sini untuk dipinjamkan kepada Lamborghini demi mendukung pameran. Benar, aku mendengar bahwa raja mobil yang disiapkan oleh Lamborghini adalah sebuah Reventon. Tapi, kemudian karena Tuan Dan kedua bersedia meminjamkan Veneno miliknya kepada mereka, jadi diganti dengan Veneno. Tuan Dan kedua. Siapa ini? Mengapa aku pernah mendengar bahwa ada Tuan Muda Dane bernama Connor di keluarga Dane, tetapi aku belum pernah mendengar ada Tuan Dane kedua di keluarga Dane? Saat Veneno menderu sambil menuju pintu keluar lokasi tersebut, semburan diskusi pecah seketika di lokasi. Supercar top senilai 140 miliar dibawa orang, cukup untuk mengguncang saraf semua hadirin. Tuan Dane kedua. Idiot mana yang memberiku nama panggilan itu? Semuanya ingatlah. Aku Tyler Dane, tuan besar keluarga Dane. Connor Dane, si tua bangka kecil itu, cepat atau lambat akan diusir dari keluarga Dane olehku. Mendengar diskusi dari segala penjuru, wajah Tyler menjadi muram, dan dia berteriak pada beberapa orang yang sedang membicarakan dia. Teriakan yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Semua orang memandang Tyler dan tertegun. Ketika mereka melihat wajahnya dengan jelas, ekspresi orang-orang yang telah melihat Tyler tiba-tiba berubah, dan mereka berjalan menuju kejauhan tanpa menoleh ke belakang, karena takut Tyler akan memberi mereka masalah. Kak, tetap rendah hati, itu terlalu memalukan. Jessica menarik pakaian Tyler dan berkata dengan wajah merah. Dia tidak bermuka tebal seperti Tyler, bagaimana dia bisa tahan dengan tontonan dan diskusi orang banyak. Semuanya ingatlah apa yang aku katakan hari ini. Siapapun yang memanggil aku Tuan Dan kedua di masa depan, aku akan mematahkan kakinya. Meninggalkan kalimat yang mendominasi, Tyler dan Jessica meninggalkan pameran mobil. Bab 1750, ajarkan mereka cara patuh. Deru unik Lamborghini Veneno bergema di jalan-jalan kota Easterns. Mendengar deruan yang membuat jantung berdetak lebih cepat, semua orang yang lewat berhenti dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto. Meskipun kami tidak mampu membeli supercar, setidaknya ada foto supercar di ponsel kami. Dengan pemikiran ini, makin banyak orang mengeluarkan ponsel mereka dan menyimpan foto-foto Lamborghini Veneno di ponsel mereka. Nora sedikit mengernyit saat dia melihat ponsel di luar mobil yang terus-menerus berkedip seperti lampu berkedip. Membiarkan kamu memberiku hypercar seperti ini, kedepannya, semua orang memperlakukan kita seperti monyet di kebun binatang. Sean memandang Nora dan berkata sambil tersenyum. Mendengarkan ini, alis Nora yang sedikit keriput langsung mengendur, memperlihatkan senyuman. Dia dengan lembut menepuk bahu Sean dan berkata dengan marah. Ini bukan mobil yang kudapatkan untukmu, itu diberikan kepadamu oleh Tyler. Tapi Sean, kamu sangat lihai bergaul di kota Easterns untuk waktu yang sangat singkat, sehingga tuan kedua keluarga Dane bersedia memberimu hypercar miliknya. Kamu benar-benar luar biasa. Sean menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah dirinya benar-benar hebat? Sebuah Veneno seharga 140 miliar, sebuah 918 seharga 30 miliar, dijumlahkan hampir 200 miliar untuk mobil mewah yang diberikan Tyler secara cuma-cuma. Bukankah demi setelah jatuhnya Joseph dan putranya di masa depan, mereka ayah dan anak bisa berhasil menduduki posisi kepala keluarga Dane? Dibandingkan dengan industri besar keluarga Dane, apalah artinya hanya 200 miliar? Baguslah kamu tahu aku lihai.
Kalau aku tidak lihai, bagaimana aku bisa melindungimu di masa depan? Sean berkata sambil tersenyum. Nora memelototinya dengan marah, dan rona merah muncul di wajah cantiknya. Dia melihat ke samping keluar jendela, dan melihat bahwa kendaraan di sekitarnya semuanya jauh dari mereka seolah-olah mereka menghindari dewa wabah. Melihat situasi ini, senyum di wajah Nora menjadi sedikit lebih intens. Para pengemudi di jalan melihat bahwa ini adalah supercar senilai 140 miliar. Siapa yang berani mendekati Veneno dalam jarak 3 meter? Jika ini sampai rusak karena lecet sedikit, walaupun mereka menjualnya, mereka tidak mampu menggantinya. Ada juga beberapa pria di kursi samping pengemudi yang mati-matian meminta wanita yang mengemudi untuk menepi dan menghentikan mobil, tidak berani terlalu dekat dengan Veneno Sean. Sean, setelah aku selesai dan setelah kamu selesai, ayo kita jalan-jalan bersama, oke? Tiba-tiba, Nora menoleh untuk melihat Sean dan berkata. Melihat harapan di mata Nora, Sean mengangguk dengan serius dan berjanji. Setelah urusanku selesai, aku akan menemanimu kemanapun kamu mau. Ya sudah. Kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Siapapun yang melanggar janji adalah anak kucing. Nora mengungkapkan senyum yang kuat dan berkata. Sean tentunya tersenyum dan mengangguk. Nora melihat ke samping ke jendela lagi, sementara Sean fokus mengemudikan mobil, dan di dalam mobil menjadi sunyi untuk beberapa saat. Sean, yang sedang mengemudi, tidak bisa melihat Nora, yang tersenyum sedetik yang lalu, tetapi sekarang matanya penuh dengan kekecewaan, dan bahkan ada air mata samar berkilat di sudut matanya. Untungnya, Nora menahan emosinya dalam sekejap dan tidak membiarkan air mata di sudut matanya jatuh dengan mulus. Pameran mobil berjarak tidak jauh dari Hotel Azure, dan kendaraan di jalan sengaja memberi jalan kepada Sean, jadi mereka sangat cepat tiba di Hotel Azure. Setelah menghentikan kendaraan, Tyler juga pergi ke Hotel Azure bersama Jessica. Mereka berempat berkumpul dan berjalan menuju Hotel Azure bersama. Tuan Dane, Anda sudah sampai. Melihat Tyler, pelayan di depan pintu hotel langsung berkata dengan hormat. Tyler mengangguk dan mengikuti pelayan ke Pavilion Kaisar. Selama tidak ada tamu di Pavilion Kaisar, setiap kali Tyler datang pasti harus di Pavilion Kaisar. Itu adalah simbol status, sekaligus juga simbol posisi. Tuan Dane, apa kamu ingin memesan sekarang? Sajikan saja seperti sebelumnya. Buka 2 botol anggur yang terbaik hari ini. Tyler melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Pelayan segera mengerti, berbalik dan meninggalkan Pavilion Kaisar. Pavilion Kaisar yang besar, meja besarnya cukup untuk lebih dari 20 orang makan bersama, tetapi hanya 4 orang yang duduk saat ini. Hanya 2 pria dan 2 wanita yang menempati sudut meja besar ini. Saudaraku, kita sudah lama tidak minum. Terakhir kali kita minum itu di bar Black Gold. Ayo kita minum enak hari ini. Tyler berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Sean mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Apa kamu perlu aku memanggil Theo untukmu? Apa kamu bersenang-senang minum dengannya terakhir kali? Oke. Tyler tampak bahagia, dan kemudian melanjutkan. Panggil Tuan Jackson ke sini, aku belum cukup minum dengannya terakhir kali. Omong-omong, panggil juga 3 saudara laki-laki dari jasa keamanan Optimus ke sini, supaya ada lebih banyak orang dan lebih ramai. Sean tersenyum dan mengangguk, mengirim Theo pesan dan memintanya untuk membawa Tedrick dan ketiga bersaudara ke Hotel Azure. Oke, 10 menit lagi akan tiba. Bisakah kamu menangani kapasitas minum mereka berempat? Setelah mengirim pesan, Sean dan Tyler berkata sambil tersenyum. Tyler menepuk dadanya dengan percaya diri. Kakak, jangan merendahkanku. Tuan Jackson bisa minum lebih banyak dariku, aku mengakuinya. Tapi, ketiga bersaudara dari keluarga Zoilon belum tentu bisa minum lebih banyak dariku. Benarkah? Semoga beruntung. Sean memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan menepuk bahu Tyler sambil tersenyum. Tindakan tiba-tiba ini, ditambah dengan senyum aneh di wajah Sean, membuat hati Tyler bergetar. Segera,
dia menyesal menelepon begitu banyak orang, dan bahkan menyesal telah membual di depan Sean barusan. Mereka berempat mengobrol sampai kemana-mana, menunggu Tiao dan lainnya sambil menunggu hidangan disajikan. Lebih dari 10 menit kemudian, hidangan sudah ada di sini, tetapi Tiao dan yang lainnya masih belum datang. Sean tanpa sadar mengerutkan kening. Secara logika, orang yang tepat waktu seperti Vio tidak akan pernah terlambat. Jika dia tidak bisa sampai ke Hotel Ajo dalam waktu 10 menit, tidak mungkin baginya untuk mengatakan 10 menit kepada Sean. Sean menghubungi telepon Theo, dan setelah terhubung, dia bertanya, "Sesuatu terjadi? Bukan masalah besar, hanya beberapa pria yang tidak punya mata harus berebut tempat parkir dengan kami." Suara marah Theo datang dari telepon, dan kemudian terdengar Theo terus berkata, "Juga tidak tahu tuan dari keluarga mana, dia terlihat sombong. Tuan lain, mereka tidak mengerti bahasa manusia. Mengapa aku tidak mengajari mereka cara patuh?" Pada akhirnya, ada sedikit senyuman dalam kata-kata Theo. Sean terkekeh dan berkata, "Oke, kamu harus lembut sedikit. Mereka yang punya lengan dan betis kecil tidak akan dapat bertahan menghadapi kekuatan merusakmu. Cepatlah, hidangan ini sudah datang, hanya menunggu kalian berempat." Mendengar ini, Theo segera menanggapi dengan senyuman. 3 menit sampai ke ruangan." Sebelum menutup telepon, Sean mendengar suara Theo yang sedikit bersemangat di telepon. "Kalian bertiga menyingkir. Tuan Len meminta kami untuk mengajari mereka cara patuh." Apa yang akan terjadi pada tuan pembangkang itu